Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi kita dalam pertemuan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saat ini kita akan membahas sumber ajaran Islam yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, menurut pengertian, menurut bahasa, jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan, dalam hal ini adalah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Berarti semua kehidupan Rasulullah dalam menurut bahasa itu masuk ke dalam pengertian sunnah. Namun menurut pengertian istilah, ilmu usul fikih dan hadis adalah semua yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Pengertian ini menempatkan sunnah sebagai sumber hukum. Yang kedua, menurut ilmu fikih, yakni sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang pasti, tidak pasti. Nah, di sini sunnah dalam tuntutan yang tidak pasti. Pengertian ini menempatkan sunnah sebagai salah satu hukum syara yang 5, ahkamul khamsah. Ada 5 tuh, wajib, sunnah, makruh ya. Nah, ini termasuk salah satunya sunnah. Perbedaan sunnah dan hadis. Sunnah, jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan hadis, kabar atau berita yang dimaksud adalah berita tentang sunnah. Nah, berarti hadis ini ada kemungkinan ada kesalahan si penyampai berita. Jika si penyampai beritanya berdusta, makanya nanti akan ketemu ada hadis yang namanya hadis palsu. Itu nanti setelah Rasulullah meninggal dunia, itu bermunculan bukan hanya hadis palsu, tapi juga nabi palsu ya. Ini ada kemungkinan celahnya di sini. Karena hadis adalah berita tentang sunnah. Kalau berita berarti bergantung kepada si penyampai berita. Kita lanjut. Kedudukan sunnah, sepakat jumhur ulama semuanya, sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua sesudah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Nah, sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah sebagai sumber hukum Islam atau hadis ya. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat kita untuk mentaati Rasul. Ketaatan Rasul seringkali dirangkai dengan keharusan mentaati Allah. Ini ada beberapa di sini ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian mayuti'ir rasulah faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Ini satu surat ya dalam 2 ayat. An-Nisa 59 dengan An-Nisa 8 beriringan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kita lanjut. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya itu beriringan, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan pada kalimat-kalimatnya kita ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, kita lanjut. Jadi ada pembagian sunnah ya. Yang pertama ini di dalam slide ini adalah pembagian sunnah dari segi bentuknya ada 3. Ini yang paling terkenal. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Nah, qauliyah itu qola ya. Qauliyah itu ucapan dari lisan Nabi yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya. Yang diucapkan tersebut bukan wahyu Al-Quran tapi hadis. Nah, qauliyah ini biasanya ciri-cirinya itu lafadznya jelas qola Rasulullah ya, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Nah, kalau fi'liyah itu semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat ya dan diperhatikan oleh sahabat Nabi kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang-orang yang mengetahuinya. Nah,
Kalau fi'liyah biasanya lafadznya itu ra'aitu, syahidtu, aku melihat, aku menyaksikan Rasulullah melakukan begini-begini kan. Nah, sholat ya salah satunya itu banyak hadisnya adalah hadis fi'liyah. Takrir ya, bila seseorang melakukan perbuatan atau ucapan di hadapan Nabi, sepengetahuan Nabi, tapi Nabi nggak nanggapin atau nggak dicegah oleh Nabi, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Jadi pada posisinya di sini Nabi itu harusnya harusnya melarang kalau memang dilarang pada posisinya. Tapi diamnya Rasul di sini dianggap sebagai pengakuan. Oke, kita lanjut. Dari segi kualitas itu ada 3, sahih, hasan, dan dhaif. Dhaif lemah ya, tapi yang paling tinggi tingkatan di sini adalah sahih. Hadis yang bersambung sanadnya artinya tidak terputus sanadnya. Maksud tidak terputus sanadnya ini para perawinya itu ketemulah ya ketika meriwayatkan hadis tersebut. Bertemu para perawi ini. Jelas ini bisa dilihat dari segi tahunnya atau ada saksi yang mengatakan bahwa memang dia datang ke sebuah majelis mendengar hadis tersebut dan lain sebagainya. Jadi tidak terputus. Kadang-kadang orang juga kadang-kadang para ahli juga melihat dari segi usia, mungkin nggak usianya dia masih anak kecil ketika itu. Dia ada kadang atau dia belum lahir pada masa hadis diriwayatkan, tapi namanya ada di dalam itu jelas turun ya. Kemudian diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh, adil lagi dobit. Adil berarti orangnya jujur, tidak pernah mencuri, berlaku rusak dan lain sebagainya. Sedangkan dobit itu adalah kuat hafalan. Nah, kalau dobit ini, hafalan itu ada 2 kategori kuatnya. Yang pertama adalah dobit sodri, memang kuat hafalannya sehingga saat dia mengeluarkan kembali hadis itu persis ya dengan yang pertama dia dengar. Atau dobit kitabi, dia memang nggak kuat dari segi hafalan, tetapi dia mempunyai catatan lengkap sehingga ketika dia mengeluarkan hadis itu catatannya ada. Nah, kemudian tidak cacat dan tidak berilat. Kemudian suzus ini bisa jadi tidak cacatnya ini tidak aneh lah terdengar riwayat hadis tersebut ya. Hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawinya adil, tapi kurang kuat hafalannya turun ya kan. Sanadnya bersambung dan tidak mengandung ilat dan saz. Dhaif, hadis yang dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih dan hasan ini atau hadis ini dikenal dengan hadis yang lemah. Oke. Kita lihat yang ketiga dari segi kuantitas jumlah perawi. Mutawatir ya, kalau Al-Qur'an dipastikan mutawatir itu ya. Kuantitas jumlah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima pula oleh banyak orang yang mereka sepakati orang-orang tersebut tidak mungkin berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Kalau isi hadis itu namanya matan ya. Kalau perawi dari mulai Nabi Hurairah sampai ke Rasulullah itu namanya sanad. Kalau matan isinya. Kalau yang mengumpulkan hadis adalah rawahul Bukhari wal Muslim. Masyhur, hadis yang disampaikan oleh banyak orang akan tetapi jumlahnya nggak sebanyak perawi mutawatir. Ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang saja atau lebih jumlah tapi tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan mutawatir. Namun meskipun ahad, hadis ini tidak menutup kemungkinan hadis itu sahih ya. Contoh misalnya hadis innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu dinilai dengan niat, itu hadisnya sahih tapi dari segi kuantitas hadisnya hadis ahad ya. Oke, kita lanjut. Fungsi sunnah atau hadis ya. Ini ingat lagi bahwa sunnah dimasukkan di sini adalah sunnah sebagai sumber hukum Islam ya. Takrir atau takkid, tapi fungsi utama sunnah itu yang di atas itu fungsi bayani sebagai penjelas utama Al-Qur'an. Nah, makanya dia di sini digarisbawahi lagi sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah ya. Nah, di dalam fungsi utama tadi ada 5 fungsi yang mengitarinya di dalamnya. Takrir atau takkid yang menjelaskan ya, tapi menjelaskan dalam rangka menguatkan dan menegaskan hukum yang sudah ditetapkan Al-Qur'an. Tafsir atau tafsil merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung pengertian secara global. Jadi nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an tapi hadis ada menjelaskan. Sedangkan takkid memberikan batasan terhadap ayat Al-Qur'an yang mengandung pengertian secara mutlak dibatasi kecuali ini gitu ya. Nah, istisna memberikan pengecuali terhadap pernyataan Al-Qur'an yang bersifat umum. Munsi al-hukum membentuk atau menambah hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an tapi dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kita lanjut. Contoh fungsi sunnah nih. Fungsi takkid atau takrir contohnya Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah.
Ayat tersebut dikuatkan oleh hadis bunyal Islam ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Menegaskan ya. Fungsi tafsir merinci nih, ayat tentang bahwa sholat itu kewajiban yang sudah ada waktu-waktunya, ditentukan waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, dijelaskan dalam hadis. Waktu zuhur adalah apabila telah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya. Wa qalati zuhri iza zalat samsu wa kana zillur rajuli katulihi malam yahdurul as. Nah, ini ya. Ini penjelasannya panjang. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan rincian kapannya itu, masuk waktu zuhur itu kapan, asar itu kapan, maghrib. Tetapi hadis yang merincinya. Makanya dinamakan tafsir atau tafsili ya kan. Fungsi takkid membatasi ya. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzil unsayain. Nah, ini An-Nisa 11 menyatakan bahwa tentang pembagian harta warisan. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dibatasi hukumnya. Laisa lil qatili minal mirasi sayun. Hadis ini. Pembunuh nggak dapat warisan. Ayahnya dibunuh sama anaknya nggak dapat warisan sama sekali. Oke, ini memang ada kejadiannya ya. Kemudian fungsi istisna hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ini dia. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi ya. Wa ma uhilla li ghairillah bi. Tapi dikecualikan nih. Uhillat lakum. Ini kan umum sifatnya nih. Global, secara global haram tuh semua bangkai. Dihalalkan bagimu dua bangkai. Wadamani dan dua darah, ya kan? Apa itu? Nah, walhud wal jarod. Ya, ini bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal. Kalau kita nggak berpegang pada hadis ini, otomatis haram memakan daging ikan, ya kan? Bangkai ikan ya, haram memakan bangkai ikan. Dan dua macam darah. Darah itu apa? Pilih hati dan limpah. Ya, kita lanjut. Fungsi al-hukmu kuliji nabim minas sibai fa'akluhu haram. Ini hadis ini. Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Nggak ada dalam Al-Quran, ya kan? Ditemukan dalam Al-Quran. Tetapi meskipun dia dinyatakan sebagai hukum yang baru ditetapkan oleh Nabi, karena apa yang diharamkan tidak dijelaskan, tapi tersirat dalam Al-Quran. Dipahami dengan ayat ini. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuharu minha wa ma baton. Jadi katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik dan yang nampak atau jadi ini dimasuk dalam kategori sesuatu yang kita makan itu sesuatu yang kotor, yang nggak baik lah gitu ya.